Wabillahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji serta syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di acara rutin pekanan sahabat surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dalam setiap pertemuan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan mudah-mudahan senantiasa kita terus istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair Pak Ustadz Dedi yang senantiasa membersamai kajian Majelis Ta'lim Sahabat Surga tiap pekan. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan menjadi jariah, amal soleh untuk Ustadz Dedi, sehat senantiasa dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun, jazakumullah khair untuk Dr. Wedi juga yang senantiasa memfasilitasi kita dalam kajian MT Sahabat Surga ini. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rizki, keberkahan usia, keberkahan dalam memfasilitasi kajian sore hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama meluruskan niat dalam menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas keimanan kita ini. Senantiasa Allah jaga niat kita. Bismillah, kita kosongkan dulu pikiran kita untuk mendapatkan pencerahan lanjutan dari pertemuan 2 pekan yang lalu ya. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan tema yang lalu, hormat bersama Allah. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita awali dengan tilawah yang akan disampaikan oleh Ibu Eti. Bu Eti kali ini akan menyampaikan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Bu Eti dipersilahkan. Assalamualaikum Bu, konten sambil dinas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk dan bersama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakillah khair. Ya. Di saya tidak ada suara Bu Tuti, Pak. Apunten, Ustaz. Ada masalah sinyal Bu Tuti? Ya, ada iklan sebentar, Ustaz. Ya, jazakillah khair Mbak Eti yang sudah menyampaikan tilawahnya. Mudah-mudahan tilawah yang dibacakan tadi
memberi keberkahan pada pertemuan kita kali ini. Untuk selanjutnya, Kangga Ustadz, mangga dipersilakan menyampaikan usianya. Mungkin sampai jam 17.15 ya Ustadz, Insya biar Allah. nanti ada sesi diskusi. Mangga dipersilakan. Izin ngesan materi Bu Tuti ya. Baik. Sudah ada materinya Bu Tuti? Sudah ya, insya Allah. Sudah Pak Ustadz. Udah. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khair Pak Dr. Wedi selaku Ketua Sahabat Surga ya. Mudah-mudahan Pak Dokter bersama keluarga tercinta senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga Bu Tuti yang memandu di pertemuan Sahabat Surga di pekan ini, sehat berkah selalu. Juga ada Dokter Dele ya, kemudian Prof. Heda, Dokter Surahman, dan guru-guru kita yang lain. Ada Ustadz Kuswara juga hadir, alhamdulillah. Sehat selalu Ustadz Kuswara. Ustadz Eko dari Cimahi juga hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga sahabat surga yang lain, Ibu dan Bapak, puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pekan sore hari ini untuk kembali menaut hati, mengeja cinta, melingkar iman di taman surga. Allah catat menjadi bagian terbaik dari amal soleh kita, bagian terindah dari ampunan dosa kita, dan bagian tersempurna dari cara Allah memantaskan kita semua untuk mendapatkan hasanah fid dunia dan hasanah fil akhirah. Kebaikan di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Pak Dr. Wedi, saya sudah 1 minggu ya pulang dari Tanah Suci, tapi batuknya dan seraknya masih kerasa. Sehat Ustaz. Tadi juga menunaikan amanah Teh Kiki Al-Islam ya di Lembang. Ada sekolah senior Journey to Husnul Khotimah tadi. Juga dari pagi berangkat dan ngisi 2 season. Dan qadarullah tadi Abdi, Pak Dokter, karena lokasi pesantren kilatnya itu pelosok gitu. Tadi mobil saya itu sempat terprosok ya dan hampir ke jurang itu. Aduh ya Allah. Masya Allah. Tapi alhamdulillah ada 2 warga yang menolong ya, mendorong dan lain seterusnya. Jadi alhamdulillah Allah masih berikan keselamatan sehingga tadi juga bisa masih mengisi ya beberapa kajian dokter-dokter di Lembang di sekolah Sanlat Senior Journey to Husnul Khotimah itu. Ya cuma itu Pak Dokter, suaranya masih hilang. Ngiring pangwereuskeun Ustaz. Mohon Bu Tuti, ini mah hoyong ngajorawok deh sebetulnya cuma. Ya, sehat Ustaz. Masya Allah. Mohon doa mudah-mudahan Ibu dan Bapak juga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ibu dan Bapak yang Allah rahmati dan Allah berkahi sahabat surga semua. Pertemuan hari ini melanjutkan kajian yang sempat terputus ya karena saya berangkat umroh, yaitu tentang al-khalwah ma'allah ya. Tentang
kholwat bersama Allah. Sebagaimana kita sudah pahami, Ibu dan Bapak, yang disebut dengan kholwat bersama Allah itu adalah berdua-duaan dengan Allah, menyendiri dengan Allah, membangun kebersamaan dengan Allah, membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang disebut dengan kholwat ya, bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibu Bapak sekalian, sudah kita singgung di kajian sebelumnya bahwa Qardawi mengatakan as-sa'adah min huna laisa min hunak. Bahagia itu di sini bukan di sana. Maksudnya bahagia itu di hati bukan di luar kehidupan kita. Jadi kalau sungguh-sungguh kita ingin bahagia, maka harus menggali di kedalaman hati, bukan di luar kehidupan. Karena faktanya Dr. Dele ya, banyak orang yang berlimpah, tinggi jabatannya, popularitasnya juga dapat, tetapi begitu banyak yang kehilangan kebahagiaan. Karena kebahagiaan betul-betul Allah simpan bukan di luar kehidupan kita, tetapi di kedalaman perasaan kita itu. Ya. Dan ini sudah disampaikan oleh Dr. Qardawi, as-sa'adah min huna, laisa min hunak. Bahagia itu di sini, bukan di sana. Artinya bukan di luar kita, tapi di dalam perasaan kita, yaitu di dalam hati kita. Saya di rumah ada 2 jilid buku ya, terkait dengan orang-orang yang mengakhiri kehidupan dengan tragis, padahal mereka sedang mendapatkan kesempurnaan dunia itu. Harta berlimpah, jabatan tinggi, popularitas dapat, tapi kenapa banyak yang mengakhiri kehidupan dengan cara tragis ya? Bunuh diri, ya? Minum baygon, itu tambahan ya Pak Ibu. Ya, ini menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh keberlimpahan kehidupan, tetapi oleh keindahan sebuah perasaan. Di sini Bapak Ibu sekalian ya. Dan kalau sudah kita bahas, hati bagaimana yang menemukan ketenangan dan kebahagiaan itu, Bapak Ibu, karena tidak setiap hati menemukan kebahagiaan. Bahkan boleh jadi ada di antara kita yang saat ini sedang rudet ya. Coba saya lihat wajah-wajahnya ini. Nah, ada beberapa ya yang rudet. Jadi kebahagiaan itu ada di hati, bukan di luar. Maka siapapun yang ingin betul-betul bahagia, harus menggali di kedalaman hati, bukan di luar kehidupan. Karena faktanya, betapa banyak orang yang kehilangan kebahagiaan dalam keberlimpahan kehidupan. Namun, hati bagaimana Bapak dan Ibu sekalian yang bisa menemukan kebahagiaan itu, yaitu hati yang sudah menemukan pasangannya. Karena segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya. Termasuk hati ini, agar dia menemukan ketentraman, dia harus menemukan pasangannya itu. Maka hati yang belum menemukan pasangan, Dr. Dele ya, yaitu hati yang tidak akan menemukan ketentraman dan ketenangan. Dan kita sudah bahas Bu Tuti, pasangan terbaik apa bagi hati kita sehingga dia menemukan ketentraman dan ketenangan. Maka dari kajian para ulama kita, saya sudah sampaikan Bapak Ibu, saya punya kitab yang di atas ini. Saya punya kitab 6 jilid tentang fikul qulub, tentang fikih hati. Ada 6 jilid Bapak Ibu sekalian. Ternyata dari pengembaraan ulama, kalau ingin hati itu menemukan ketenangan, maka dia harus sudah ketemu dengan pasangannya. Dan pasangan terbaik buat hati kita cuma satu, yaitu Allah. Kalau Bapak Ibu tidak percaya, silakan cocokkan hati kita dengan selain Allah. Pasti akan menemukan kecewa, ya. Pasti akan menemukan kegelisahan, keresahan. Ada banyak ketidaktenangan. Kenapa? Karena seseorang itu harus ketemu pasangannya yang cocok. Seperti dalam rumah tangga. Kalau kita bersama yang tidak cocok, kira-kira rumah tangga kita bagaimana Bapak Ibu? Rudet. Ya, berantakan. Ya, tidak semua pasangan memberikan ketentraman. Cuma satu pasangan yang bisa memberikan ketentraman, itu pasangan yang cocok dengan kita.
Ketika kita menemukan pasangannya tidak cocok, betul kata Dokter Dele, yang ada bukan ketenangan tapi rudet. Ya. Yang lain mah adem ayam, ini mah awet rajet. Kan begitu. Maka hati pun Bapak Ibu, kalau dia ingin menemukan ketenangan, maka dia harus ketemu pasangannya yang cocok. Dan ulama sepakat, tidak ada pasangan yang cocok buat hati kita, itu kecuali satu, Allah. Ini sebuah eksperimen Bapak Ibu yang sudah dilakukan oleh para ulama kita. Hati dicocokkan dengan dunia, dicocokkan dengan materi, dicocokkan dengan popularitas. Itu pada akhirnya tetap akan menyisakan banyak kecemasan, kegelisahan, kegersangan, ketidakbahagiaan itu. Kenapa? Karena satu-satunya pasangan yang serasi, satu-satunya pasangan yang cocok, dan pasangan yang romantis buat hati kita adalah Allah. Maka Ibu dan Bapak, kalau kita sering memberikan ruang untuk hati kita berdua-duaan dengan Allah, maka yang akan kita temukan adalah ketenangan di hati, ketentraman di perasaan, dan kebahagiaan di kehidupan. Makanya Ibu dan Bapak, tidak ada satu kata yang terucap di lisan kita, kemudian memberikan efek tenang di perasaan kita, kecuali kata Allah. Silakan Bapak Ibu berzikir menyebut nama Allah di lisan kita, pasti akan memberikan efek tenang di perasaan kita itu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul, Ustaz. Betul, Bu Dokter Dele itu. Ya. Makanya kemarin sudah kita sampaikan dan dari kalimat Ibnu Umar itu, alaikum bidzikrillah fa innallahu syifa wa iyyakum bidzikrinas fa innalahu da. Hendaklah kalian sering menyebut nama Allah karena itu penyembuh luka. Dan jangan sering menyebut nama orang karena itu penyebab luka. Itu setidaknya disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka Ibu dan Bapak, khalwat itu seni kita memberikan waktu hati kita untuk terus berdua-duaan dengan Allah. Maka itu khalwat. Maka siapakah orang yang paling bahagia, Ibu dan Bapak sekalian? Orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang senantiasa memberikan kesempatan untuk hatinya agar berdua-duaan dengan pasangannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bu Tuti, kalau banyak berdua-duaan dengan pasangan yang cocok dengan suami ya, kira-kira itu tenang nggak Bu Tuti? Nanya ke Bu Tuti ya. Tenang. Tenang. Ya kan? Serasa dunia milik berdua, yang lain kontrak. Ya kan? Tetapi masalahnya Ibu dan Bapak sekalian, 24 jam yang kita miliki dalam sehari, hati kita banyak dengan siapa? Banyak dengan Allah atau banyak dengan selain Allah? 24 jam dalam sehari. Hati kita ini banyak sibuk dengan siapa? Makanya wajar kalau hatinya tidak banyak berdua-duaan dengan Allah, tidak banyak ngedate dengan Allah, tidak banyak quality time dengan Allah, maka tipis sekali lapisan-lapisan kebahagiaannya itu. Makanya sekali lagi Ibu dan Bapak, khalwat adalah seni membangun kebahagiaan. Karena tidak ada ketenangan dan kebahagiaan kecuali hati kita menemukan pasangannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sudah kita sampaikan Ibu dan Bapak sekalian di kajian pertemuan sebelumnya itu. Kemudian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, berdua-duaan dengan Allah yang disebut dengan khalwat, itu ada dua Bapak Ibu. Ada dua. Ada khalwatul mahmudah, ada khalwatul madmumah. Ini salah ya, saya belum, punten, saya koreksi dulu Bapak Ibu sekalian, sebentar. Ini salah bahasa Arabnya, mohon izin. Mad, oh ini salah. Nah ini.
Ibu Bapak sekalian, ada kholwat yang mahmudah, ada kholwat yang mahmudah dan madmumah ya. Yang pertama mahmudah, yang kedua madmumah. Ada berdua-duaan dengan Allah yang dianjurkan, ada berdua-duaan dengan Allah yang dilarang gitu. Coba saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, apa bentuk berdua-duaan Allah yang terlarang itu apa? Kan khalwat itu berdua-duaan dengan Allah. Tetapi ternyata ada dua, Dokter Dele. Ada yang dianjurkan, ada yang dilarang. Baik, kata ulama, berdua-duaan dengan Allah yang dianjurkan adalah, Bapak Ibu, ruhban fil lail wa fursan fin nahar. Di malam hari kita ini menjadi rahib, berdua-duaan dengan Allah. Tapi di siang hari kita menjadi kesatria yang menguasai dunia kita. Itu dianjurkan Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau bahasa Arabnya, ruhban fil lail, fursan fin nahar. Di malam hari kita menjadi rahib, di siang hari kita menjadi kesatria. Artinya malam hari kita habiskan berdua-duaan dengan Allah, namun di siang hari kita menjadi kesatria yang menguasai dunia kita itu Bapak Ibu. Itu ya. Tapi ada juga Bapak Ibu orang yang berdua-duaan dengan Allah sampai dia itu meninggalkan kesibukan dunia. Meninggalkan hidup sosial, meninggalkan muamalah, meninggalkan kehidupan dunia. Ini berdua-duaan yang dilarang oleh Allah. Jadi Ibu dan Bapak dirahmati Allah, ada nggak orang yang kayak begini Bapak Ibu? Ada itu orang-orang sufi kan? Orang-orang sufi tapi dalam agama yang lain seperti pendeta kan? Seperti biarawati. Mereka membangun kebersamaan dengan Tuhannya, tapi meninggalkan dunia itu. Meninggalkan menikah, meninggalkan berbisnis, meninggalkan hidup bersosial. Boleh tidak? Tidak boleh. Kan begitu. Ibu dan Bapak, ada orang yang bilang begini, Ustadz, saya mau berhenti berbisnis agar fokus beribadah kepada Allah. Boleh nggak Bapak Ibu? Nggak boleh. Tidak boleh. Nggak boleh. Ustadz, saya tidak mau lagi memikirkan menikah, saya tidak mau lagi memikirkan bisnis, saya tidak mau lagi memikirkan politik, ya, memikirkan dunia. Saya ingin ibadah saja kepada Allah. Boleh tidak? Tidak boleh, Pak. Itu namanya al-khalwat madmumah. Berdua-duaan dengan Allah yang dilarang. Karena sebagai seorang muslim, Bu Tuti, tetap malam hari kita menyediakan waktu untuk berdua-duaan dengan Allah, tapi di siang hari kita harus menguasai dunia kita. Ya. Nah, ini yang disebut dengan al-khalwat mahmudah. Paham Bapak Ibu sekalian ya? Dulu Bapak dan Ibu, zaman Umar bin Khattab, Dr. Dele, ada seorang yang dia itu ibadah terus di masjid. Tapi dia meninggalkan kesibukan dunia. Tidak bekerja, ya, tidak berumah tangga, dan lain sebagainya. Oleh Umar dipukul itu. Kata Umar, Anda seperti ayam yang tidak berbulu. Makanya, Ibu dan Bapak sekalian, sesibuk-sibuknya seorang hamba dengan Allah, tetap dia tidak boleh meninggalkan dan berputus hubungan dengan dunia itu. Ya, karena bagaimanapun di Ali Imran 185, dunia adalah kendaraan terbaik untuk mengantarkan kita ke pintu surga. Dunia bukan tujuan, tapi dia itu adalah sebuah sarana, sebuah kendaraan. Tetapi kendaraan terbaik yang bisa mengantarkan kita untuk bisa meraih surga. Coba Bapak Ibu lihat ini kalimat dari Ibnu Abi Dunya. Ya. Ini bagus sekali. Man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Kalau orang Bapak Ibu berkholwat, selain dia menemukan
ketenangan, ketentraman ya. Asli banget, makanya kuat banget. Iya, juga, Pak. Kulkas. Jangan digalamin lagi. Oh, maaf. Pak Cince ngobrol-ngobrol. Saya takut soal. Tuti mohon izin. Sudah? Ustaz. Punten Pak Dokter, kerma abis itu pera, di dia hujan dengan gebret. Siap. Siap, Ustaz. Suaranya keras sekali. Bapak Ibu, khalwat itu kan berdua-duaan dengan Allah, ya kan? Membangun hubungan yang baik dengan Allah. Membangun keakraban dengan Allah. Membangun keromantisan dengan Allah. Maka orang ini satu, Pak Dokter, akan menemukan ketentraman dalam kehidupan. Karena pasangan tercocok buat hati adalah Allah. Selain itu, kata Ibnu Abi Dunya, kalau orang terus memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua kehidupannya itu. Ini kalimat beliau, Pak. Ternyata rahasia terbesar dari khalwat Dr. Dele adalah cara kita memperbaiki semua kerusakan yang ada di kehidupan kita. Karena siapa yang memperbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki semua kehidupannya. Kan kadang ibu dan bapak, dalam kehidupan kita banyak yang rusak ya. Kadang ekonomi kita rusak. Kadang pernikahan kita rusak. Kadang anak-anak kita rusak. Ada begitu banyak hamba-hamba Allah yang mengalami kerusakan. Ustadz, bagaimana cara memperbaiki semuanya? Sebelum kita, Pak Dokter, ya memikirkan banyak hal, maka bangunlah khalwat. Silakan Anda berdua-duaan dengan Allah. Membangun hubungan kebersamaan, memperbaiki hubungan dengan Allah. Dan kata Ibnu Abi Dunya, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki semua kehidupannya. Maka dengan khalwat-khalwat yang kita lakukan, satu persatu, pelan-pelan, semua kehidupan dunia kita akan Allah perbaiki. Saya tanya kepada Bapak Ibu di sini, sahabat surga semua, ada nggak yang sedang mengalami kerusakan di kehidupan? Aduh. Mungkin ada. Ya? Ada. Nah, caranya adalah bangunlah sebuah kebiasaan yang indah, yaitu sediakan waktu, berikan hati kita kesempatan untuk banyak berdua-duaan dengan Allah. Maka hasilnya Allah akan memperbaiki semua yang rusak di kehidupan kita. Ya, Masya Allah. Kemudian Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, kita masuk ke materi hari ini. Bagaimana cara berdua-duaan dengan Allah itu? Mungkin Bapak Ibu bertanya kan, Ustadz, bagaimana caranya khalwat bersama Allah itu? Bagaimana membangun keromantisan bersama Allah itu? Bagaimana cara membangun keakraban bersama Allah itu? Bagaimana cara ngedate, cara quality time bersama Allah itu? Maka ulama bagi dua, Pak Dokter. Yang pertama yang disebut dengan taqarrub qalbi. Dan yang kedua adalah al-ibadatul asasiyah. Ini dua cara ini adalah cara untuk berkhalwat bersama Allah. Gitu. Yang pertama adalah at-taqarrub al-qalbi. Yang kedua, al-ibadah al-asasiyah. Ya. Dan inilah pertemuan materi kita hari ini Bapak Ibu sekalian. Karena tentang apa itu khalwat, bagaimana keutamaan khalwat, Bapak Ibu ya. Ini sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini kita fokus membahas tentang bagaimana cara berkhalwat yang benar bersama Allah itu. Yang pertama Bapak Ibu adalah at-taqarrub al-qalbi. Apa taqarrub al-qalbi itu Bapak Ibu? Setidaknya Bu Dr. Dele ada 3 agenda yang harus kita lakukan untuk berkhalwat kepada Allah yang jenisnya taqarrub qalbi. Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah itu Bapak Ibu
membangun rasa senantiasa dekat dengan Allah. Ini namanya muraqabah. Dan ini bagian dari khalwat, Dr. Dele. Membangun perasaan bahwa kita ini dekat dengan Allah. Makanya di kajian sebelumnya kita sampaikan Bapak Ibu, kita harus sudah terbiasa merasa dekat dengan Allah. Kalau orang tidak terbiasa merasa dekat dengan Allah, maka di hari tua dia akan tersiksa. Itu sudah kita sampaikan Bapak Ibu ya. Kita harus terbiasa merasa dekat dengan Allah. Allah itu ada bersama kita, Allah itu membersamai kita, menemani kita. Kalau kita tidak terbiasa merasa dekat dengan Allah, menjalani hari tua akan tersiksa. Kenapa Bapak Ibu kalau orang tidak merasa dekat dengan Allah di hari tua akan banyak tersiksa? Kenapa? Udah ditinggalin sama anak-anak. Betul Bu Dr. Dele, karena di hari tua itu kemungkinan besar kita ditinggalkan pasangan kita oleh kematian. Ditinggalkan anak-anak kita karena mereka sudah punya keluarga baru. Kita sendirian di rumah. Makanya kalau kita tidak merasa dekat dengan Allah, kita tersiksa karena merasa sendiri itu. Maka lihat Ibu dan Bapak, banyak pasangan yang ketika pasangannya itu meninggal, itu sakit-sakitan, ya. Terus murung Bapak Ibu, tidak semangat hidup, di rumah terus begitu. Kenapa terjadi? Karena tidak terbiasa dalam kesendirian. Iya kan? Kan pada akhirnya Bapak dan Ibu, suami istri itu pada akhirnya akan bermuara kepada dua kata. Yang pertama menangisi, yang kedua ditangisi. Saya ulang ya. Suami istri itu pada akhirnya akan bermuara kepada dua kata. Menangisi atau ditangisi. Menangisi berarti dia telah kehilangan pasangannya. Ditangisi berarti dia sudah meninggalkan pasangannya, mati duluan, betul kan? Kira-kira Bapak Ibu yang hadir di sini lebih milih yang mana? Menangisi atau ditangisi? Sekalian ya. Pada akhirnya begitu suami istri itu Pak. Pada akhirnya bermuara dua kata, menangisi, ditangisi. Menangisi berarti kita kehilangan pasangan karena dia meninggal duluan. Atau ditangisi, berarti kita yang meninggalkan duluan pasangan kita kan? Andaikan pasangan kita meninggal duluan dan kita sendirian akan tersiksa kalau tidak terbiasa dekat dengan Allah. Coba Ibu. Makanya Bapak Ibu sekalian, sahabat surga, orang yang sudah terbiasa merasa dekat dengan Allah, ketika ditinggalkan pasangan karena kematian, ketika ditinggalkan anak-anak karena mereka sudah punya pernikahan, keluarga baru, dia tidak akan tersiksa. Kenapa? Karena tidak pernah merasa sendirian. Ada Allah yang membersamainya. Ini pentingnya muraqabah. Maka Bapak Ibu, kita harus membangun muraqabah, merasa dekat dengan Allah. Dan kemarin saya sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu, bagaimana caranya kita merasa dekat dengan Allah. Cara merasa dekat dengan Allah, Bapak dan Ibu sekalian, adalah kita banyak curhat kepada Allah. Kita banyak curhat. Misalnya Bapak Ibu setiap hari di sepertiga malam, silakan Bapak Ibu itu kalau bisa curhat sama Allah. Ya Allah, hari ini alhamdulillah pekerjaan saya lancar. Dan anak-anak ya Allah ternyata hari ini itu mereka semuanya lulus di kuliahnya dan nilainya bagus-bagus ya Allah. Itu Bapak Ibu cara kita membangun kedekatan dengan Allah. Ya. Bapak Ibu di sini suka curhat nggak sama Allah? Sering, Ya, situ ya. Jadi kalau bisa Ibu dan Bapak kita melakukan dialog imajiner ya. Serasa kita ngobrol dengan Allah itu di sepertiga malam. Ya Allah, alhamdulillah hari ini anak-anak ternyata ada yang dapat beasiswa ya Allah, dan suami pun ternyata di kantornya itu
mendapatkan bonus dari perusahaan gitu, Bapak Ibu, cerita sama Allah setiap hari. Itu cara kita membangun kedekatan dan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya Bapak Ibu muraqabah, dan ini salah satu bentuk kholwat kepada Allah ya. Jadikan sepertiga malam kita untuk muraqabah, merasa dekat dengan Allah, curhat ya. Curhatkan segala hal Ibu dan Bapak sekalian. Dan kita mah tuh curhat itu lain kepada Allah, Bapak Ibu, curhat itu anggaran kepada besti itu ya. Bahkan kadang tukang sayur pagi-pagi ngelewat rumah dicurhati, sampai semang itu tidak mau dagang lagi karena hidupnya berat dengan beban-beban ibu kompleks yang setiap hari curhat. Ya kan begitu. Datang tukang sayur di depan rumah dicurhatkan, si mang teh pulang teh rudet Bapak Ibu, demam gitu ya. Datang ke Islamnya untuk diinfus. Bapak Ibu coba lihat, nabi-nabi dalam Al-Quran itu baper itu, ya kan? Nabi-nabi Allah itu baperan Bapak Ibu. Mereka itu sering curhat, tapi curhatnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bagaimana curhatnya Nabi Adam kepada Allah, Rabbana dzalamna anfusana, ya kan Bapak Ibu? Wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini kan baper kepada Allah. Nabi Adam itu curhat, Pak, membangun kedekatan dengan Allah. Kita mah bukan kepada Allah Bapak Ibu ya. Curhat kita mah kepada teman kepada besti. Bahkan kita curhat kepada orang yang punya masalah yang sama. Terciptalah penderitaan. Ya begitu. Baik. Ini namanya Bapak Ibu kholwat taqarrub qalbi. Ya. Yaitu cara berkholwatnya, cara mendekatkan hati kepada Allah. Yang pertama apa tadi? Kholwat. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, cara kholwat dengan taqarrub qalbi, dengan hati, yang kedua adalah mu'ahadah. Mu'ahadah. Silakan Ibu dan Bapak, ada yang paham apa arti mu'ahadah? Kalau muraqabah tadi membangun perasaan merasa dekat dengan Allah, ya kan? Kalau mu'ahadah apa artinya Ibu Bapak? Mengingat janji setia. Betul Bapak Ibu ya. Mu'ahadah itu kita setiap malam diingatkan kembali dengan janji kita kepada Allah. Ini taqarrub qalbi gitu ya. Ini cara kita mendekatkan hati kepada Allah. Ternyata kita dan Allah itu terikat janji setia. Ada sebuah perjanjian kita dengan Allah yang harus kita tunaikan dalam kehidupan ini. Itu namanya mu'ahadah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena banyak di antara kita yang merasa tidak punya janji kepada Allah. Betul kan Bapak Ibu? Padahal kehadiran kita di dunia ini terikat sebuah perjanjian yang agung dengan Allah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Apa janji kita kepada Allah dan apa janji Allah kepada kita? Karena setiap kita dan Allah itu terikat dengan sebuah janji setia. Dan ini salah satu bentuk kholwat. Jadi Bapak Ibu nanti ketika malam itu kita bermuahadah kepada Allah. Saya tuh sudah benar nggak menunaikan janji kepada Allah ini. Karena khawatir sudah usia 40 tahun, 50 tahun. Ternyata saya itu kurang baik menunaikan janji kepada Allah. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu dan Bapak, apa janji kita kepada Allah? Yang harus kita tunaikan dalam hidup ini. Yang harus terus diingatkan ya setiap di sepertiga malam ini. Karena khawatir kita merasa tidak punya janji. Janji mengabdi ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya itu bukan Ustaz? Janji kita kepada Allah Bu Dewi adalah betul ya. Kalimatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu janji kita. Ya Allah, hanya kepadamu kami ibadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Itu harus terus Bapak Ibu diingatkan. Karena khawatir kita berantakan ibadah kita. Karena khawatir malah kita minta pertolongan kepada selain Allah ya.
yang saat ini Bapak dan Ibu, salah satu bentuk kemusyrikan yang paling mengkhawatirkan adalah begitu banyak di antara kita yang semangat datang ke kuburan. Tapi bukan ziarah. Ya. Tapi bukan ziarah. Kebanyakan banyak yang datang kuburan itu Bapak Ibu untuk minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Betul kan? Bahkan itu dikuatkan oleh para ulamanya. Siapa yang berziarah ke makam ini, maka 70 doa-doanya akan dikabulkan. Maka dia akan mendapatkan 70 pertolongan dari Allah. Ini musyrik Kak Ibu dan Bapak? Musyrik ya. Seakan-akan kita dibolehkan untuk meminta ke selain Allah. Makanya Ibu dan Bapak, kuburan itu sumber kemusyrikan dalam akidah kita. Makanya dulu Nabi pernah melarang para sahabat untuk berziarah. Nabi pernah melarang. Kuntu nuhaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian itu untuk berziarah kuburan. Kenapa Nabi melarang, Dr. Dele? Karena ketika itu iman para sahabat belum kuat. Sehingga Nabi itu melarang. Tetapi ketika para sahabat imannya sudah mulai kuat, fazuruha. Kemudian Nabi menganjurkan mereka untuk berziarah. Nah sekarang Bapak Ibu coba lihat. Orang begitu semangat Bapak Ibu ya, berziarah ke kuburan. Kuburan anu, kuburan wali ini, wali itu Bapak Ibu. Ternyata bukan sekedar ingat kematian dan mendoakan. Tetapi meminta syafaat itu. Ya kan? Kalau kita datang ke kuburan ini, nanti kita akan mendapatkan keberlimpahan rezeki. Nanti ini akan sukses, nanti akan sukses. Ini kemusyrikan bukan, Ibu Bapak? Musyrik. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu, kenapa Nabi menyuruh kita berziarah? Untuk apa? Mengingat kematian. Kematian. Satu, ingat kematian, dan dua, mendoakan. Mengingatkan kematian. Iya kan? Ustadz, Abri balik ke makam ini, kenapa? Abri itu menuju ke arah rapat, cina. Ke arah rapat ya apa? Saya harus ke makam ini karena saya sedang banyak masalah. Ini musyrik nggak? Musyrik. Bahkan dulu Ibu dan Bapak, Pak Dokter, emot zaman-zaman kolot kita, Pak, nyari nomor itu ke kuburan. Iya kan? Porkas Ustaz. Iya. Porkas Ustaz. Ya betul Bu Dewi kan, betul kan? Betul. Zaman-zaman orang tua kita yang belum mendapatkan hidayah kan? Jadi tidur di kuburan Pak Dokter ya untuk mendapatkan ilham itu. Atau jangan-jangan di sini Bapak Ibu ada yang alumni? Kan gitu ya. Nauzubillah. Itu Masya Allah Ibu dan Bapak ya. Ingat dengan janji kita. Hanya kepada Allah kita ibadah. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Jangan pernah kita minta pertolongan kepada selain Allah. Kepada kuburan lah, kepada pohon lah, kepada apa. Itu mengingkar janji Bapak dan Ibu. Dan itu harus senantiasa di-upgrade setiap sepertiga malam. Dan itu bentuk kholwat kita kepada Allah. Saya sudah seusia ini, sudah baik gak saya tunaikan janji kepada Allah, ibadah saya dan lain sebagainya. Kan begitu Bapak Ibu ya. Itu namanya adalah mu'ahadah. Pertanyaan kedua, apa janji Allah kepada kita? Kan kita yang terikat janji, sebagaimana yang disampaikan di dalam doa tentang, apa Bapak Ibu? Tentang Sayyidul Istighfar. Wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika. Aku ini hambamu, ya. Wa ana ala ahdika, wa wa'dika. Dan aku terikat janji kepadamu dan janjimu kepadaku. Kan begitu Pak Dokter? Janji kita kepada Allah untuk mentauhidkannya dan mengibadahinya. Dan janji Allah kepada kita adalah surga. Diantarkan untuk mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Itu janji Allah, Pak. Makanya Bapak Ibu, kalau ingin kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, tunaikan janji kita kepada Allah. Yaitu mengibadahinya dan hanya meminta pertolongan kepadanya. Dan ini Pak Dokter, salah satu bentuk kholwat. Tapi dalam bentuk takorub kolbi, kholwat hati. Satu, muraqabah, merasa dekat dengan Allah. Yang kedua,
ingat kembali janji yang pernah terucap antara kita dengan Allah. Kan Bapak Ibu ketika berdua-duaan biasanya kita suka ingatkan kembali dengan janji dengan pasangan kita kan, ya. Misalnya Pak masih emut janji Bapak ke Ibu, kan begitu Pak, kan kita begitu. Pak, ya. Atau Ibu janji Ibu kepada Bapak kan masih emut kan begitu ya. Atau banyak yang sudah lupa ya Bapak Ibu. Karena itu mah hanya untuk cara biar kita dekat ya sebelum menikah. Nah, itu yang ke berapa? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, khalwat kepada Allah dengan taqarrub qalbi, dengan hati, itu adalah kita melakukan muhasabah. Apa arti muhasabah, Ibu dan Bapak? Muhasabah itu memeriksa ulang semua amal-amal yang pernah kita lakukan untuk kepentingan hari esok, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Jadi muhasabah itu Dr. Dele, pemeriksaan amal siang hari di malam hari untuk ditingkatkan kebaikannya dan diperbaiki kesalahannya. Itu namanya muhasabah. Kapan waktunya? Wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu di sepertiga malam. Dan muhasabah ini salah satu bentuk khalwat bersama Allah. Bagaimana cara bermuhasabah Bapak Ibu? Dari banyak teori, pernah kita sampaikan cara muhasabah itu Ibu dan Bapak yang paling benar itu 3. Yang pertama, senantiasa membandingkan antara kebaikan Allah dan keburukan kita. Ini nanti Bapak Ibu lakukan khalwat bersama Allah dengan teori muhasabah. Caranya adalah kita bayangkan tentang keburukan-keburukan kita. Setelah itu bayangkan tentang kebaikan-kebaikan Allah, kemudian bandingkan. Itu teori muhasabah. Kira-kira ketika kita membandingkan, mana yang paling banyak? Kebaikan Allah, keburukan kita? Kebaikan Allah. Berarti keburukan kita sedikit ya? Keburukan kita banyak, Ustaz. Berarti kebaikan Allah sedikit ya? Kebaikan Allah banyak. Itu Pak Ibu ya. Tidak ada keburukan di Allah, banyak kebaikan. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merenungkan tentang kebaikan Allah dalam hidup kita, Maha mencintai kita, Maha memberikan rezeki kepada kita, Maha memaafkan dosa-dosa kita. Kira-kira kita optimis ke surga atau ke neraka? Ke surga. Ke surga. Surga tuh, Ustaz. Tapi kalau kita renungkan, Bu Dr. Dele, kita renungkan tentang keburukan kita. Kira-kira optimis ke surga atau ke neraka? Ke surga. Oh, surga. Tetap ke surga, Ustaz. Maunya ke surga. Tetap ke surga, Ustaz. Allah Maha Pengampun. Oh, alhamdulillah. Tapi kadang begitu Bu Dewi ya, Dr. Dele. Kalau kita merenungkan kebaikan Allah, optimis ke surga. Tapi kalau kita merenungkan keburukan kita, optimis Ke surga. ke surga. Ke surga. Pokoknya ke surga. Nah, insya Allah, ini mau sudah wajah-wajah ahli surga semua, insya Allah, Dr. Dele ya. Amin, amin. Amin. Dibandingkan Bapak Ibu. Nanti kalau kita terus membandingkan, akan sampai ke titik rasa bernama malu kalau berbuat lagi buruk kepada Allah. Karena ternyata Allah itu terlalu baik. Kalau kita merenungkan kebaikan Allah dan keburukan kita, kemudian kita bandingkan, akan sampai ke perasaan bernama malu berbuat buruk lagi. Kenapa? Karena Allah terlalu baik. Baik. Betul kan Bapak Ibu? Ini teori pertama bagaimana cara kita bermuhasabah. Dan ini khalwat kepada Allah. Sampai hari ini Allah sudah ngasih ini, sudah ngasih itu, sudah ngasih iya, sudah ngasih itu. Tapi sampai hari ini pun masih banyak keburukan yang kita lakukan kepada Allah. Pasti ujung dari perasaan yang akan kita rasakan di kedalaman hati kita adalah malu kalau kembali berbuat buruk kepada Allah. Karena Allah terlalu baik. Karena teorinya Bapak Ibu, teorinya setiap kita punya titik sentuh yang sama. Apa titik sentuh yang sama? Yaitu kita tidak akan tega berbuat buruk
kepada orang yang sangat baik kepada kita. Betul nggak Pak Ibu? Betul, Itu Ustaz. titik sentuh kita yang sama semuanya. Setiap kita merasa tidak tega berbuat buruk kepada orang yang terlalu baik kepada kita. Betul tidak? Betul, Ustaz. Kayak nanti ada kata-kata suami, aduh saya mah tidak tega nyakitin istri kan dia terlalu baik. Ibu juga kan begitu. Saya tidak tega nyakitin suami saya karena dia terlalu baik. Itu titik sentuh kita yang sama. Bu, makanya kalau ingin membuat suami itu baik, maka balaslah setiap keburukan dia dengan kebaikan. Dia buruk, balas baik. Dia buruk, balas baik. Maka suami kita akan sampai ke titik sentuh dia tidak mau lagi berbuat buruk kepada istrinya karena istrinya terlalu baik. Cuma kita mah suka sarwana ibu dan bapak. Itu masalahnya. Suami nyarekan, carekan deui bapak. Suami baut, baudan deui. Kan setara. Makanya Bu Dr. Dele, kata Ibnu Katsir, kalau orang berbuat buruk dan kita balas dengan keburukan yang sama, maka tidak ada harapan orang itu berubah jadi baik. Jangan-jangan tidak berubahnya pasangan kita ke arah kebaikan, jangan-jangan gara-gara kesalahan kita yang setiap keburukan dia kita balas dengan keburukan yang sama itu ya. Nah begitu. Ini namanya adalah muhasabah. Kemudian Bapak Ibu, muhasabah itu yang kedua, ini teori yang benar ya, saya ulang kembali itu untuk mereview. Muhasabah yang benar itu Bapak Ibu, draw kata Bu Yanti. Ini bukan sepak bola Bu Bunda Yanti ya, draw. Pokoknya Bapak Ibu kalau tidak percaya silakan terapkan teori ini. Karena setiap kita punya titik sentuh yang sama, tidak tega menyakiti orang yang begitu baik kepada kita itu. Itu semuanya sama titik sentuhnya. Sekarang yang kedua, bagaimana cara bermuhasabah yang benar? Yang kedua adalah suudzon bin nafsi. Apa arti suudzon bin nafsi? Berburuk sangka ke diri sendiri. Bagaimana caranya? Maka kita harus menghadirkan bahwa kita belum soleh, Pak. Kita belum taat, kita belum takwa, kita belum bagus amalnya, ilmu kita masih sedikit, dosa kita masih banyak. Itu harus dibangun Ibu dan Bapak di setiap muhasabah kita. Namanya suudzon bin nafsi. Jadi boleh nggak kita bersuudzon? Boleh. Anjurkan, tapi ke diri sendiri. Kalau ke orang lain tidak boleh. Makanya ada suudzon bin nafsi, suudzon bil ghair. Kalau suudzon ke diri sendiri dianjurkan. Kalau suudzon kepada orang lain itu dilarang oleh agama. Ya. Dan itu adalah cara kita bermuhasabah kepada Allah. Bangun Bapak Ibu sebuah prasangka buruk bahwa kita ini belum soleh. Kita ini belum benar ketakwaan kita kepada Allah. Kita ini belum istiqomah dalam ibadah. Kita ini masih banyak dosa kepada Allah. Itu bangun. Dan itu cara bermuhasabah yang benar. Orang-orang yang merasa belum bagus ibadahnya, masih banyak dosanya, masih belum bagus ketaatannya, keistiqomahannya, maka dia akan punya energi yang besar untuk terus memperbaiki kehidupannya. Betul tidak? Ya. Dan yang gak tiap kali dibalas tapi kali-kali boleh ya. Ini maksudnya apa Bu Teh Fida? Sebentar Bapak Ibu. Saya cek dulu komentar Teh Fida ini. Nah, tapi nanti Teh Fida ya di pertanyaan saja. Baik. Cara bermuhasabah yang terakhir Bapak Ibu adalah kita definisikan ulang apa itu anugerah, apa itu musibah. Selama ini kan definisi kita anugerah itu segala sesuatu membuat kita bahagia. Musibah itu segala hal yang membuat kita menderita. Betul ya? Bukan itu definisinya. Definisi yang benar buat kita anugerah itu segala sesuatu yang membuat kita semakin dekat dengan pintu surga.
Dan itu anugerah. Musibah, segala hal yang membuat kita semakin jauh dari pintu surga. Ini definisikan ulang Ibu. Dan ini harus menjadi ketegasan dalam hidup kita. Anugerah, segala sesuatu yang membuat kita makin dekat ke pintu surga. Musibah, segala hal yang membuat kita makin jauh dari pintu surga. Ibu dan Bapak, kita mendapatkan keberlimpahan dunia. Tapi dengan keberlimpahan ini kita makin jauh dari masjid. Kita makin jauh dari Al-Quran. Kita makin jauh dari ketaatan. Itu musibah atau anugerah? Musibah. Musibah, Ustaz. Itu harus tegas ya Bapak Ibu sekalian. Dan itu harus menjadi definisi orang-orang beriman. Buat apa kita berlimpah di dunia, tetapi membawa kita menderita kelak di akhirat. Itu musibah Bapak Ibu. Makanya kan saya sering ulang-ulang kepada Bapak Ibu, keberlimpahan dunia kita tak pantas disebut dengan kebahagiaan kalau tidak mengantarkan kita bahagia di surga. Sebaliknya, ujian-ujian kehidupan dunia tak pantas disebut dengan penderitaan kalau semua itu mengantarkan kita bahagia kelak di surga. Dan itu harus menjadi definisi hidup kita. Setuju Bapak Ibu ya? Karena ciri orang beriman itu, ciri orang yang bertakwa itu, kata para ulama, tidak terpesona dengan keindahan dunia ketika keindahan dunia itu merusak keindahan akhiratnya. Yaitu ciri orang yang bertakwa. Tidak terpesona dengan keindahan dunia ketika keindahan dunia itu merusak keindahan masa depan akhiratnya. Dan itu adalah karena khawatir Pak Dokter, jangan-jangan kita saat ini sedang bergembira dengan sesuatu yang kita anggap anugerah, padahal sebetulnya itu adalah musibah. Betul? Dan khawatir saat ini kita sedang bersedih dengan sesuatu yang kita anggap musibah, padahal sebetulnya itu adalah anugerah. Ya kan? Nah ini harus betul-betul Bapak Ibu dikuatkan. Dan inilah bentuk kholwat kepada Allah. Makanya muraqabah, muahadah, dan muhasabah itu cara kholwat hati kita kepada Allah. Muraqabah, membangun kedekatan dengan Allah. Muahadah, ingat kembali dengan janji-janji kita kepada Allah. Muhasabah, kita evaluasi amal-amal yang sudah kita laksanakan Bapak Ibu dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan itu adalah namanya kholwat taqarrub al-qalbi. Yang kedua, Bu Tuti, ada yang namanya al-khalwat, itu ibadah asasiyah, yaitu kita melaksanakan ibadah-ibadah yang prinsipil atau yang esensial. Pertama Bapak Ibu, apa bentuk khalwat dalam kaidah al-ibadah al-asasiyah? Salat Bapak Ibu. Itu tuh khalwat. Jadi Pak Dokter, khalwat itu bukan sekedar bangun jam 3, kieu bukan Bapak Ibu ya. Bukan kieu aku jotinuh-tunuh deui begitu ya. Salat Pak itu. Salat yang kita laksanakan di sepertiga malam namanya salat apa? Qiyamul Lail. Itu khalwat Bapak Ibu. Itu namanya khalwat. Makanya yang disebut dengan berdua-duaan dengan Allah itu bukan sekedar bangun jam 3 kemudian ngulang gitu, bukan. Tetapi laksanakan sholat yang disebut sholat malam. Ibu dan Bapak, sholat itu cara kita curhat kepada Allah. Membaca Al-Quran itu cara kita mendengarkan curhatan Allah. Makanya ketika Bapak dan Ibu sholat malam, banyak ayat yang kita baca, kita sedang curcor dengan Allah itu. Saya ulang ya, Bapak Ibu. Sholat itu cara kita curhat kepada Allah. Membaca Al-Quran itu cara kita mendengarkan curhatan Allah. Ketika kita sholat malam, kemudian banyak yang kita baca dari Al-Quran, Bapak Ibu sedang curhat-curhatan bersama Allah. Makanya Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah hafalan Quran, seni menikmatkan sholat malam kita itu. Saya ulang ya,
menambah hafalan Quran, seni menikmatkan sholat malam kita. Coba Pak Dokter ya, kalau kita sholat malam yang dibaca Al-Waqiah, yang kita baca At-Takwir, Al-Mursalah, An-Naba, Bapak Ibu ya, surat Hud, itu nikmat. Selama ini kalau Bapak Ibu sholat malam yang dibaca apa? Rikut. Angger etalah gitu. Sekalian ya. Makanya Bapak Ibu, Terangan. malam kita Pak Dokter itu tidak terasa bertambah nikmat. Kenapa? Karena kita tidak punya tambahan hafalan. Jadi ketika maghrib muncul kulhu kan begitu ya. Ketika Isya pun muncul surat itu. Ketika sholat malam pun muncul surat itu. Makanya Ustadz, bagaimana cara saya itu bisa menikmatkan sholat malam saya? Caranya tambahkan hafalan Qur'annya itu. Ya. Itu menikmatkan, Pak. Kita sedang curhat-curhatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ustadz, saya pengen berkholwat dengan Allah. Apa kholwat terbaik? Sholat malam itu. Itu kholwat yang terbaik dengan Allah. Bahkan ketika kita sujud, Bapak Ibu, sujud itu sebuah momentum yang sangat nikmat, yang tidak bisa diceritakan kenikmatan itu, kecuali oleh orang yang sedang melakukannya. So, Bapak Ibu, sekarang saya tanya, jelaskan apa kenikmatan sujud, sob. Susah Pak itu. Karena sujud itu sebuah kenikmatan yang tidak bisa dirasakan kecuali oleh orang-orang yang sedang melakukannya. Ketika Bapak Ibu sujud, ya, kita sedang mempresentasikan segala luka kita, segala ujian-ujian hidup kita, segala kesedihan kita kepada Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Dan di sana derayan air mata. Demi Allah, air mata ketika kita tahajud dan sujud, itu air mata yang menyembuhkan semua luka-luka di hidup kita itu. So, Bapak Ibu, kita sujud ya, di sholat malam, nangis terus. Setelah nangis itu, kita makin terluka atau makin ringan, Pak? Ngemplong, Ustaz. Ringan, ngemplong saat ringan. Tidak ada air mata yang menyembuhkan semua luka yang ada di kehidupan kita, kecuali air mata yang jatuh di sujud-sujud sholat malam kita itu. Mau hujan lagi. Bapak Ibu ketika nonton drakor dan dracin, itu cerik, Pak. Itu setelah itu ngemplong atau kumaha? Rudet. Rudet Pak Ustaz. Iya kan? Nonton drakor, setelah drakor dracin Bapak Ibu. Sekarang ada namanya dracin itu ya. Setelah itu nonton ini Bapak Ibu ya, nonton Indosiar ya. Ipar adalah apa itu? Mau. Gitu ya. Ustadz meniapal. Saya Bu Dewi bukan nonton tetapi ngintip sedikit untuk jadi bahan materi kajian. Bu Yanti, Ustadz Beni apal. Saya nonton Bunda Yanti ya begitu. Hanya ngintip dikit untuk menjadi bahan renungan dalam kajian. Bapak Ibu, satu-satunya air mata yang menyembuhkan semua luka, yang meringankan beban-beban rasa ya. Itu air mata yang kita tumpahkan di sujud-sujud sholat malam kita. Silakan Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, lakukan. Banjirkan air mata kita di sujud-sujud sholat malam kita. Satu persatu dia menyembuhkan luka-luka yang ada dan meringankan beban-beban di perasaan kita. Beda halnya dengan air mata yang jatuh gara-gara keinginan maksimalis, kemampuan minimalis. Akhirnya melankolis cerik wae. Itu beda ya. Sholat Bapak Ibu. Makanya saya tanya Bapak Ibu, siapakah orang yang sering berdua-duaan dengan Allah? Siapa? Siapakah orang yang sering khalwat bersama Allah? Siapa Bapak Ibu? Nabi-nabi. Bukan. Orang yang senantiasa menjaga sholatnya, terutama sholat malam. Itulah orang-orang yang senantiasa berkhalwat dengan Allah. Karena aktivitas terbaik khalwat bersama Allah itu adalah as-shalah fil lail yang disebut dengan qiyamul lail. Maka orang begini Pak, itu akan meluap kebahagiaannya. Demi Allah Bapak Ibu,
kondisi siang hari kita sangat ditentukan oleh kondisi malam hari kita. Kalau kita menjaga sholat malam kita, maka kita akan banyak menemukan kebaikan di siang hari kita. Demi Allah Bapak Ibu, siang dan malam itu senantiasa kait berkelindan. Makanya kata ulama, kalau orang banyak menangis di malam hari, dia akan banyak tersenyum di siang hari. Kenapa? Karena tangisan di malam hari di Qiyamul Lail kita akan menguatkan kita di siang hari kita. Ketika kita mendapatkan banyak beban-beban ujian kehidupan. Coba saya tanya kepada Bu Tuti, sama tidak respon orang yang sering tahajud dan yang tidak ketika dapat ujian yang sama? Sama nggak respon? Berbeda, Ustaz. Oh, berbeda apa? Ujiannya sama, tapi berisiknya berbeda. Kenapa ada orang yang ujiannya sama, Ustadz Koswara ya, tapi berisiknya berbeda? Contoh misalnya gara-gara suaminya sebulan cuma gaji 17 koma. Tanggal 17 harus siap-siap koma itu ya. Tapi kenapa responnya berbeda? Ada yang tetap tersenyum, ada yang tetap bersyukur, ada yang sudah mulai rudet, ada yang sudah mulai marah-marah sama suami, ada yang sudah mulai demo Bapak Ibu. Ayah bakar aja kantornya. Kenapa tidak sama? Karena ininya berbeda, Pak. Demi Allah, Bapak Ibu, siang hari kita sangat ditentukan oleh kebaikan malam hari kita. Maka siapapun yang ingin menemukan banyak kebaikan di siang hari, maka tumpuklah kebaikan di malam hari. Bagaimana caranya? Berkholwat dengan Allah dalam qiyam-qiyam terindah kita. Siapa yang terus membangun kebaikan di malam hari, maka dia akan menemukan banyak kebaikan di siang hari. Karena ulama sepakat, siang hari kita tergantung dengan apa kabar malam hari kita. Makanya orang yang setiap malam Bapak Ibu tidak ada kholwat bersama Allah, bablas terus ya, sampai subuh juga kesiangan. Punten Ustadz tadi habis subuh kesiangan jam 7. Biasanya Ibu setengah 7. Beda 30 menit. Orang-orang yang kayak begini tidak akan banyak menemukan kebaikan dalam kehidupan. Kan orang Bu Tuti seakan-akan tidak ada hubungan antara malam hari dan siang hari kan. Nanti kan kita bedah ya, ini ada Pasimin juga ya, baru bersama-sama pulang dari Tanah Suci bersama saya kemarin. Bapak Ibu, nanti akan ada bahasan mukjizat sholat malam itu. Nanti saya akan bedah satu kitab karya Dr. Rogib Asyurjani. Salah satu aktivis dakwah terkemuka di Mesir ya. Namanya Dr. Rogib Asyurjani. Dia punya karya tentang mukjizat Qiyamul Lail. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, siang hari kita sangat dipengaruhi oleh apa kabar malam hari kita. Maka siapa yang tidak menumpuk kebaikan di malam hari, dia tidak akan banyak menemukan kebaikan di siang hari. Karena kebaikan-kebaikan yang kita temukan di siang hari sangat bergantung kepada seberapa banyak kita menumpuk kebaikan di malam hari. Setuju Bapak Ibu ya? Salat itu adalah bentuk khalwat terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini Bu Irma, kenapa Bu Irma? Yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, Bu Irna ya bukan. Yang kedua, bagaimana bentuk khalwat terbaik kepada Allah dalam teori al-ibadah al-asasiyah Pak Dokter. Yang pertama adalah Qiyamul Lail. Yang kedua kata ulama adalah Bapak Ibu sekalian az-zikir. Zikir, Pak. Dan zikir terbaik itu adalah tilawatul Quran kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Maka ketika Bapak Ibu membaca
Ibu Erna, kenapa ini? Mohon ngabung bocor wae Ustaz. Mohon. Tapi berisik begitu Pak Dokter ya. Mohon. Ayo bocor. Mohon. Siap, Baik, kita Ustaz. lanjutkan karena waktu. Ibu dan Bapak Punten, Pak Dokter. Siap. Jadi yang kedua, bentuk kholwat terbaik kepada Allah dalam ibadah al-asasiyah adalah tilawatul Quran. Dan itu bentuk kholwat terindah bersama Allah. Makanya kalau sholat, kita sedang curhat kepada Allah. Kalau baca Al-Quran, kita sedang mendengarkan curhatan Allah. Makanya Bapak Ibu, sediakan di sunyi-sunyinya sepertiga malam untuk akrab bersama Al-Quran, dan itu adalah kholwat terkeren dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita hatamkan 1 juz ya, Bapak Ibu, di sepertiga malam itu sehabis Qiyamul Lail atau sebelum Qiyamul Lail. Bahkan Pak Dokter, waktu yang terbaik untuk menghafal Quran adalah memang di sepertiga malam. Ya. Masya Allah. Nah ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah. Makanya kalau Bapak Ibu ingin tahu seberapa besar cinta Allah kepada kita, sangat ditentukan oleh seberapa besar cinta kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran itulah kalamullah, surat cintanya Allah. Dan kita mah aneh Pak Dokter ya, merasa dicintai oleh Allah, tapi tidak pernah jatuh cinta kepada Al-Quran. Jarang membacanya, ya, jarang mentadaburinya, Bapak Ibu sekalian. Padahal Ibu dan Bapak, ukuran kecintaan Allah kepada kita itu sangat berbanding lurus dengan seberapa besar cinta kita kepada Al-Quran. Maka kalau ingin Bapak Ibu dicintai oleh Allah, maka teruslah membangun cinta yang indah kepada kalamullah, yaitu Al-Quran. Ini Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Ibu dan Bapak, ada satu kebiasaan Pak Dokter yang dilakukan oleh para sahabat Nabi terhadap Al-Quran yang jarang kita lakukan. Kira-kira apa itu, Bapak Ibu? Ada satu kebiasaan sahabat Nabi bersama Al-Quran yang jarang kita lakukan. Kira-kira apa? Murojaah, Ustaz. Kalau Mentadaburinya apa Ustaz? Mentadaburinya orang jalan. Mentadaburinya kita sudah banyak programnya itu. Kira-kira apa Bapak Ibu sekalian? Nah, ini ya. Kenapa? Oke. Ya. Iya, barusan bocor Bu Tuti ya. Kenapa ya Ustaz? Ya, baik Ibu Bapak sekalian. Ada orang iseng biasanya, Pak. Baik. Kebiasaan para sahabat bersama Al-Quran yang jarang kita lakukan adalah at-ta'atsur bil Quran. At-ta'atsur bil Quran. Jadi merasakan efek-efek yang dahsyat ayat-ayat Al-Quran terhadap perasaan kita itu. Makanya Nabi kan kata Ibnu Mas'ud, Pak Dokter, ketika mendengarkan beberapa ayat, kata Ibnu Mas'ud, Nabi itu nangis itu. Ya. Abu Bakar setiap baca Al-Quran itu nangis, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa membangun ta'asur. Jadi hatinya itu, Bu Dokter Dele, hanya terefek oleh Al-Quran saja itu. Punya uang dan tidak punya uang, tidak terlalu ngepek Bapak Ibu. Nonton drama Korea yang menyedihkan, tidak terlalu efek. Karena hatinya itu, Pak Dokter, hanya bisa berubah-ubah itu dengan Al-Quran. Itu namanya ta'asur itu. Bahkan Umar bin Khattab sempat jatuh ya dan pingsan gara-gara mendengarkan satu ayat. Inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya azab Allah itu nyata.
Umar merasakan efek satu ayat 1 bulan, Bu Tuti. Kira-kira kita sering nggak begini, Ibu dan Bapak? Enggak, Ustaz. Kebahagiaan dan kesedihan hati kita, Bapak Ibu, itu harus hanya Al-Quran yang bisa ngubah-ngubahnya itu. Kalau kita dengar ayat-ayat tentang kiamat, itu sumber kesedihan kita. Kalau kita mendengarkan tentang ayat-ayat surga, itu sumber kebahagiaan kita. Nah, itu harus kita bangun, Bapak Ibu, agar hati kita itu tidak mudah berubah-ubah oleh selain Al-Quran itu. Dan kita mah tuh punya uang bahagia, uangnya sedikit rudet, Bapak Ibu. Gara-gara nonton sinetron cerik, Bapak Ibu ya. Gara-gara sendal pegat, Bapak Ibu langsung gagal move on, gitu ya. Maka biasakan seperti para sahabat, hatinya itu mudah terepek, mudah tersentuh oleh ayat-ayat Al-Quran. Kita lihat bagaimana air mata para salafus soleh ketika bersama Al-Quran. Kan kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, Iqra' alayya Al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran itu turun kepadamu? Kenapa harus aku yang membacakan? Kata Rasulullah, aku ingin mendengarkan dari yang lain. Ketika membaca beberapa ayat, kata Nabi, cukup. Dan ketika itu Ibnu Mas'ud melihat Nabi bersimbah air mata. Itu namanya ta'atsur bil Quran. Jadi Umar bin Khattab pernah merasakan efek satu ayat selama 1 bulan. Ya. Sampai betul-betul terasa sekali. Nah, ini Ibu dan Bapak sekalian, cara berkholwat terbaik kepada Allah yaitu dengan membangun hubungan bersama Al-Quran. Dan terakhir Bu Tuti, karena ini adalah tambahan dari pertemuan kedua, jadi hanya tip-tip saja. Bagaimana cara kita berkholwat kepada Allah? Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah kasrotud doa, yaitu memperbanyak doa. Ya. Doa adalah senjata yang paling hebat untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ibu dan Bapak, orang yang terus-terusan berdoa kepada Allah, Pak Dokter, mungkin doa-doanya belum diijabah, tapi pasti dia akan semakin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi malam dengan Ustadz Dudi menyampaikan begini, Pak Dokter. Kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan di masa depan, apa yang akan terjadi? Kecewa. Bukan. Kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan di masa depan, itu pasti akan muncul kekhawatiran. Nanti uang bagaimana, nanti sekolah anak bagaimana, kan begitu Bapak Ibu ya? Nanti kalau saya sudah pensiun bagaimana, itu akan muncul kekhawatiran. Khawatir itu memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan di masa depan. Sementara doa memikirkan sesuatu yang kita inginkan di masa depan. Maka kalau Bapak Ibu banyak khawatir, maka banyaklah doa. Khawatir itu kan memikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan di masa depan, sementara doa memikirkan sesuatu yang kita inginkan di masa depan. Makanya orang yang banyak doa itu tidak banyak kekhawatirannya. Karena fokus dia itu bukan sesuatu yang tidak dia inginkan, tetapi sesuatu yang dia inginkan. Dan ciri orang yang tidak banyak doa pasti penuh kekhawatiran. Ya, maka Ustadz, saya khawatir, berdoa. Ustadz, saya sedang ketakutan, berdoa. Maka itu akan mengubah fokus dari apa yang kita pikirkan dengan ketidakkeinginan di masa depan, berubah menjadi apa yang kita pikirkan sebuah keinginan di masa depan. Maka orang yang banyak berdoa, hatinya akan makin tenang, bukan makin khawatir. Ini Bapak Ibu 3 amalan terprinsip, terpenting dalam kholwat. Memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak hubungan bersama Al-Quran, dan memperbanyak berdoa. Itu cara kholwat terindah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini Bu Tuti ya, 2 program tentang kholwat kepada Allah.
Yang pertama, taqarrub qalbi dengan 3 program, muraqabah, muahadah, muhasabah. Yang kedua programnya adalah al-ibadah al-asasiyah. Yang pertama sholat, yang kedua zikir, yaitu tilawatil Quran, dan yang ketiganya adalah kasratud doa, yaitu memperbanyak doa di sepertiga malam. Maka inilah yang disebut dengan khalwat ma'allah, membangun kebersamaan dengan Allah, berdua-duaan dengan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mangga Bu Tuti, saya persilahkan. Jazakumullah khair Pak Ustadz atas pencerahannya, luar biasa. Selama ini mengartikan kholwat itu masih sempit ya Ustadz. Iya, betul. Tapi setelah mendapatkan pencerahan tadi luar biasa, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi bekal untuk lebih lebih bisa mengaplikasikannya gitu ya, semua pencerahan-pencerahan yang disampaikan Ustadz tadi. Mangga Bapak Ibu, sebentar tadi di kolom chat ada pertanyaan Ustadz. Nah, Ibu Nur Faizah bertanya, Ustadz, Pak Ustadz Dedi, dok. Silakan Teh. Oh ini mah izin untuk bergabung saja bentar. Oh. Dari yang bertanya, Assalamualaikum, Ustadz Dedi, saya selalu terbangun pukul 3 malam, sholat tahajud 11 rakaat, apakah termasuk sholat malam? Ya. Bermanja-manja dengan Allah, aku selalu mohon ampun di saat itu, kadang keluar air mata sendiri. Apakah Allah maafkan dosa-dosaku? Mohon penjelasan, Ustaz. Baik. Nah ini Bapak Ibu ya, salah satu kholwat dengan Allah itu adalah zikir tadi ya. Dan istighfar itu kan termasuk zikir ya. Termasuk zikir. Zikir itu kan nanti subhanallah, alhamdulillah, termasuk astagfirullah, itu bagian-bagian zikir. Di antaranya adalah istighfar tadi. Dan ini termasuk bentuk-bentuk khalwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, kapan kita memohonkan ampun terbaik atas dosa-dosa kita kepada Allah, kan begitu? Setiap waktu. Setiap waktu. Tapi dengan khusus Pak Dokter, di surat Ad-Dzariyat Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang direncanakan oleh Allah untuk menjadi ahli surga itu biasanya wabil ashari hum yastaghfirun, yang mengisi di sepertiga malam untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Itu langsung Allah sampaikan di surah Ad-Dzariyat. Berarti memang sepertiga malam adalah waktu yang afdol kita untuk memperbanyak istighfar. Bahkan Bu Tuti, di hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, Allah turun setiap malam menemui kita di sepertiga malam. Untuk ngapain? Mayastaghfiruni fa'ughfirullah. Barang siapa yang beristighfar kepada aku, pasti aku maafkan. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Ini menunjukkan Ustadz Kuswara bahwa waktu yang kita miliki, boleh kita untuk memperbanyak istighfar sebanyak-banyaknya. Namun dengan sangat khusus dan sangat spesial, Al-Quran dan hadis Nabi menjadikan sepertiga malam waktu yang sangat spesial untuk memperbanyak istighfar. Karena ketika itu Allah turun menemui kita untuk memaafkan dosa-dosa kita. Dan ini salah satu bentuk kholwat kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian. Makanya, apakah kalau saya bangun jam 3 kemudian beristighfar meminta maaf kepada Allah akan Allah ampuni? Kita sedang berada di waktu terbaik untuk minta maaf kepada Allah. Allah tidak mungkin menuntun kita mengisi sepertiga malam untuk beristighfar kalau Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita. Betul tidak? Allah tidak mungkin turun di sepertiga malam
untuk memaafkan dosa-dosa kita kalau Allah tidak memaafkan dosa-dosa kita itu. Makanya ini salah satu ciri orang-orang yang kata Allah disiapkan mendapatkan mata air surga. Ya, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Itu orang-orang yang disiapkan untuk mendapatkan taman-taman dan mata air surga, yaitu wabil asharihum yastaghfirun, yang menjadikan sepertiga malam itu memperbanyak istighfar kepada Allah. Itu Bu Tuti. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Satu lagi Ustaz, mungkin dari Dokter Dele, mangga Dokter Dele. Syukran Bu Tuti. Pak Ustadz mau tanya, tadi kalau misalnya kan Allah itu tidak bisa dibandingkan ya, laisa kamitslihi syai'un. Kalau misalnya tadi membandingkan keburukan kita dengan kebaikan Allah, itu maksudnya udah jelas pasti udah itu mah jurang yang tidak terbandingkan. Nah itu maksudnya gimana ya? Saya kan nggak bisa dibandingkan, kita mah udah pasti salah, kita udah pasti jelek, udah pasti kan maksudnya kita memang ini gitu, kita memang dibuat dari air yang hina gitu ya, udah pasti hina gitu lah gitu. Jadi membandingkan itu saya agak bingung gitu. Nuhun. Ya. Yang tidak boleh itu begini Bu Dokter ya, dalam kajian ilmu tauhid misalnya Allah itu Bapak Ibu misalnya dia berkuasa, kemudian dibandingkan dengan kekuasaan kita, kan begitu ya, itu pasti tidak akan sebanding. Atau menyamakan apa yang Allah miliki dari perbuatan, sifat dan zatnya dengan selainnya, itu tidak boleh. Misalnya Allah itu memiliki mata. Kalau Allah itu memiliki mata, berarti sama nggak dengan kita ya matanya itu? Nah, itu kan membandingkan itu kan tidak boleh. Kenapa? Karena Allah itu wahidun fi af'alihi, fi dzatihi, fi sifatihi, fi asma'ihi, wa fi khalqihi. Allah itu tidak ada yang bisa menandinginya, tidak bisa kita bandingkan, tidak ada duanya dan tidak ada sekutu baginya, kan begitu. Allah itu punya tangan. Kalau Allah punya tangan, bagaimana bentuknya, berapa jarinya, segede apa, itu banding itu tidak boleh. Disamakan dengan kita ya. Itulah yang disebut dengan laisa kamitslihi syai'un. Ya begitu. Tidak boleh kita membandingkan sifat Allah dengan sifat kita, zat Allah dengan zat kita, kemudian perbuatan Allah dengan perbuatan kita, karena memang tidak boleh dibandingkan dan tidak akan pernah sebanding. Kan begitu. Tapi kajian kita hari ini, Bu Dr. Dele, itu adalah bermuhasabah. Kita memikirkan kebaikan Allah, kemudian memikirkan keburukan kita. Perbandingan di sini kan bukan perbandingan menyamakan Allah dengan makhluknya, bukan. Ya. Itu mah sudah kaidah yang sangat sawabit di dalam ilmu akidah yang tidak boleh kita lakukan. Ya. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah bersama orang-orang yang berjamaah. Oh, Allah itu punya tangan. Berapa ramonya? Berapa jarinya? Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Karena tidak akan ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Apa yang dimiliki oleh makhluknya. Nah, itu bukan bagian ke sana bahasan kita hari ini. Hanya kita sedang memikirkan bermuhasabah terkait dengan Allah itu sangat baik dan kita itu sangat buruk kan begitu. Maka dari sini akan muncul sebuah perasaan malu kalau terus berbuat buruk kepada Allah karena Allah terlalu baik kepada kita. Itu bahasan kita hari ini Bu Dr. Dele ya. Bukan membandingkan dalam teori laisa kamitslihi syai'un. Begitu. Boleh nggak kita membandingkan sabarnya Allah dengan sabarnya kita? Ya tidak akan pernah sebanding. Karena Allah tidak bisa dibandingkan dengan kesabaran makhluknya. Makanya kata Dr. Rotib An-Nablusi, tidak ada yang paling sabar di kehidupan ini kecuali kesabaran Allah kepada makhluknya. Kan begitu ya. Nah itulah wilayah-wilayah yang tidak boleh kita bandingkan dengan Allah. Nah bahasan muhasabah itu bukan membandingkan dalam ilmu akidah, tetapi merenungkan.
ya, tentang kebaikan Allah dan keburukan kita, agar muncul perasaan kita malu terus-terusan berbuat buruk kepada Allah. Itu maksudnya Bu Dokter ya, bukan perbandingan di konsep laisa kamislihi syai'un. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Ya, mau Cukup tanya jelas ya, boleh? Dokter Dela ya? Ya, Ya. Baik boleh. Ustaz, berhubung waktu mungkin Ustaz. Silakan Bu Tuti. Oh iya, punten. Putus-putus ya sinyal. Ya, baik berhubung waktu mungkin Ustaz ya. Mangga bilih aya summary Ustaz kalau didugikan sarang berkenan untuk menutup dengan doa. Baik Ibu dan Bapak, hari ini tambahan saja dari materi tentang khalwat bersama Allah. Maka setiap muslim harus menyediakan waktu untuk berdua-duaan dengan Allah. Dan waktu terbaik untuk berdua-duaan dengan Allah adalah wan nasu niyamun, ketika manusia sedang tidur, yaitu di sepertiga malam. Itu waktu terbaik kita berkhalwat dengan Allah. Dan kebaikan yang paling besar dari khalwat bersama Allah, satu, kita akan merasakan banyak menemukan ketenangan di hati. Yang kedua, kita akan melihat banyak kehidupan kita yang Allah itu betul-betul satu persatu Allah bereskan, Allah perbaiki. Karena memperbaiki hubungan dengan Allah, cara terbaik kita untuk memperbaiki semua kehidupan kita. Maka itulah dua keuntungan besar bagi orang-orang yang senantiasa berkhalwat bersama Allah. Kemudian bagaimana cara khalwat bersama Allah? Itu bukan sekedar diam, ngalamun gitu ya, sambil nangkep guguling Bapak Ibu ya. Atau sampai ngarande itu di kasur gitu ya, sambil tunduh lep-lep, bukan itu. Khalwat berdua-duaan dengan Allah itu ada amalan hati, ada amalan fisik. Amalan hati itu 3, muraqabah, muahadah, muhasabah. Amalan fisik itu 3, pertama sholat, kedua zikir, dan ketiga doa Bapak Ibu. Ya, itu amalan hatinya. Makanya orang yang sedang sholat malam, yang sedang baca Al-Quran di sepertiga malam, yang sedang memperbanyak zikir, memperbanyak doa, itu sedang berkhalwat dengan Allah. Dia sedang berdua-duaan dengan Allah. Nah begitu ya. Dan ini harus dilakukan oleh hamba-hamba yang ingin menemukan ketenangan di kehidupan. Apalagi Pak Dokter, tidak ada yang paling diinginkan oleh orang-orang yang sudah masuk ke usia sisa, yaitu 40 tahun ke atas, kecuali satu, ingin menjalani hidup penuh ketenangan. Cuma itu saja, nggak banyak yang lain. Caranya bagaimana Ustadz? Makin punya banyak waktu berdua-duaan dengan Allah. Itu kunci ketenangan sejati Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah ini mungkin Bu Tuti yang disampaikan. Semoga tambahan hari ini makin memperjelas tentang cara bagaimana khalwat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada kebaikan yang bisa kita dapatkan bersama-sama di pertemuan hari ini. Dan mohon doa Bapak Ibu, saya sudah mulai hilang suara. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesembuhan, karena masih banyak amanah-amanah umat yang harus tertunaikan di bulan Desember ini. Dan semoga Bapak Ibu pun senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bu Tuti. Jazakumullah khair Ustadz atas summary yang disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi menjadi bekal buat semua untuk memperbaiki cara khalwat kita bersama Allah ya. Insyaallah. Ustaz, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.